I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches Horas madihita saluhutna Bison aun yang patandahun diri Goarhu Deborah Hotnida Boru Manado Au Dison hira-hira moderator Neng mengarang-rangi karakteristik suku Batak Toba Dohot Donga-dongaku. Batak Toba adalah suatu kesatuan kultural. Batak Toba tidak meski tinggal di wilayah geografis Toba, meski asal muasalnya adalah Toba. Sebagaimana suku-suku bangsa lain, suku bangsa Batak Toba pun bermigrasi ke daerah-daerah yang lebih menjanjikan penghidupan yang lebih baik. Contoh, mayoritas penduduk asli Silindung adalah marga-marga Kuta Barat, Penggabean, Simorangkir, Kuta Galung, Kuta Pea, dan Lumban Tobi. Padahal karena marga tersebut adalah keturunan Guru Mangaloksa yang adalah salah seorang anak Raja Hasibuan di wilayah Toba. Demikian pula marga Nasution yang kebanyakan tinggal wilayah Padang Sidempuan adalah saudara marga Siahaan di Balige. Tentu kedua marga ini adalah keturunan leluhur yang sama. Batak Toba berbagai penjuru Batak Toba sebagai kesatuan kultural pasti dapat menyebar ke berbagai penjuru melintasi batas-batas geografis asal leluhurnya. Si Raja Batak yakni wilayah Toba yang secara spesifik ialah Desa Cianjur mula-mula terletak di lereng Gunung Pusuk Buhit. Kira-kira 45 menit berkendara dari Pangururan ibu kota Samosir, ibu kota Kabupaten Samosir sekarang. Ilanjuton dongaku Sitama. Mulyate. Son au tadekod diri Goarhu Fretama Manurung Bison au menjelaskan tentang rumah adat. Rumah adat tradisional Batak Toba disebut rumah bolon yang memiliki bangunan 4 persegi panjang yang kadang-kadang ditempati oleh 50 keluarga. Memasuki rumah bolon ini harus menaiki tangga yang terletak di tengah-tengah rumah. Dengan jumlah anak tangga yang ganjil, bila orang hendak masuk ke rumah tersebut harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok yang melintang. Menundukkan kepala dimaknai sebagai wujud penghormatan tamu terhadap tuan rumah. Di zona uneng patandaun diri Goarhu Franciscus Tumorang di zona uneng melanjutkan mengenai rumah adat Batak Toba. Rumah tradisional Batak Toba didasarkan pada pengoperasiannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai rumah yang digunakan untuk penampungan rumah tangga disebut rumah, dan sebagai rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau lumbung yang dikenal sebagai sopo. Pasokan yang disimpan ini termasuk kayu bangunan dengan pilar-pilar besar dan kokoh. Dinding tersebut dari papan, lantai juga dari papan, sedangkan atap terbuat dari serat. Jenis rumah tradisional Batak Toba segera unikar adalah jenis atap melengkung dan tepian atap di depan. Naing patandahon diri Goarhu Ignatius Jonsar Tambunan di sonau naing melanjuton mengenai rumah adat Batak Toba. Rumah Batak Toba pada umumnya dibangun dengan menggunakan bahan-bahan bangunan yang bagus, memperlihatkan tanda-tanda keahlian yang tinggi, dan banyak di antara rumah-rumah tersebut yang turut dihiasi dengan ukiran dan lukisan. Rumah yang pada dasarnya paling banyak dekorasi atau hiasan disebut gorga. Hiasan lain yang dikenal adalah motif pakis, nipahu, dan rotan berduri yang juga dikenal sebagai mardusi.
Terdapat pada dinding sebelah atas pintu masuk. Di sudut-sudut rumah terdapat hiasan gajah yang dikemas secara padat. Wajah bermotif binatang buas memiliki maksud untuk melawan bencana. Demikian pula pola binatang ornamen, kadal, kepala singa yang berarti untuk menafkahkan resiko sihir-sihir di luar. Dekorasi ini adalah jenis ukiran yang diwarnai, namun ada juga yang bentuknya ilustrasi saja. Disonau naeng pertandon diri Guarhu Aril John Semarangkir. Disonau naeng melanjutkan mengenai pakaian adat Batak Toba. Pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Toba terbuat dari kain ulos atau kain tenun. Tradisional mulai dari bagian atas sampai bawah. Pakaian adat pria bagian atas disebut ampe-ampe dan bagian bawah disebut singkat. Sementara untuk perempuan bagian atas berupa hoba-hoba dan bagian bawah adalah mengenakan busana. Ini juga dilengkapi dengan aksesoris berupa penutup kepala pada laki-laki yang disebut bulang-bulang dan pengikat kepala atau tali-tali yang pada perempuan serta memakai selendang ulos. Bagi orang Batak Toba, ulos memiliki arti khusus. Jenisnya pun ada banyak sesuai dengan Guarhu dengar bagus semua orang. Disonau naik melanjutkan pakaian adat suku Batak Toba. Bagi orang-orang Batak Toba, ulos memiliki arti khusus. Jenisnya pun ada banyak sesuai dengan maknanya masing-masing. Misalnya saja, ulos ragi hotang digunakan untuk pesta sukacita. Ulos simbolang dikenakan saat berduka, dan banyak jenis lainnya selain upacara adat. Pakaian adat Batak Toba digunakan untuk acara tertentu seperti pernikahan dan pesta syukuran. Terima kasih. Aunai pertandahon diri Guarhu Panibela Rosastorus Dison Aunai melanjutkan mengenai tarian daerah suku Batak Toba. Bagi masyarakat Batak Toba, tari tortor memiliki nilai budaya sekaligus spiritual. Lewat tarian ini, masyarakat menyatakan harapan dan doanya. Peragaan, sikap, dan perasaan melalui tarian ini melukiskan situasi dan kondisi yang sedang dialami. Pementasan tortor selalu memiliki sifat situasional yang tercermin dari jenis tortor yang ditampilkan, seperti tortor somba-somba atau penyembahan, tortor simana-mona atau kemenangan, atau tortor abonaran kebenaran. Tarian yang dilestarikan oleh suku Batak ini dimainkan dengan iringan alat musik gondang. Tortor berasal dari hentakan kaki para penari ketika mereka. Ada berbagai jenis tarian tortor yang biasa ditampilkan, seperti tortor pangurason, tortor sipitu, dan tortor tunggal. Tortor pangurason dipakai sebagai tari pembersih dan peserta besar. Tortor sipitu cawan ditampilkan ketika pengukuhan raja, sedangkan tortor penaluaan digunakan ketika desa mendapat musibah. Para dukun akan mencari petunjuk untuk mengatasi masalah sehingga tarian ini disajikan. Selain itu, ada dalam upacara adat perkawinan yang disebut horaja, haroan batu. Upacara adat ini merupakan pesta kedatangan pengantin di kediaman laki-laki. Tarian ini dilakukan setelah pidato adat. Dalam pernikahan adat, tari tortor tidak boleh dilakukan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ada juga jenis tortor naposo, nauli, pulung yang bisa dilakukan berpasangan, hanya saja pernah berasal dari marga berbeda. Naik pada daun diri Guarhu Edisiana Semanjorang Disonau naik menunjukkan mengenai senjata tradisional suku Batak Toba. Pisau gadik adalah senjata tradisional khas Sumatera Utara yang menjadi ciri khas masyarakat dari daerah Toba.
Pisau gading dimiliki oleh seorang raja yang biasanya dilumuri dengan racun yang mematikan. Bentuk senjata ini yaitu berupa pedang yang sedikit melengkung dengan bilah yang sangat tajam. Umumnya, senjata ini dibuat oleh datu atau yang seringkali disebut dukun. Racun yang ada di dalam pedang itu bernama racun nipu, yang nantinya akan dioleskan di bagian ujung pisau yang runcing. Untuk bahan dari racunnya sendiri umumnya akan diambil dari tumbuhan yang ada di dalam hutan dan diramu oleh sang datu. Angkatan daun diri Gowar Christine Anastasia Simorangkir Dison Aunang Lanjuton mengenai makanan khas suku Batak Toba. 1. Dari Nihorbo, makanan khas Batak ini nampak seperti tahu pada umumnya, namun sebenarnya ini adalah susu kerbau yang dipadatkan. Makanan khas Batak Toba yang paling banyak diburu ini memiliki rasa yang khas dan unik. Cukup langka menemukan makanan eksotik ini dengan rasa sedikit pahit namun mengunggulkan selera. 2. Mie goma adalah hidangan berkuah dengan cita rasa khas Batak Toba atau sering disebut sebagai spaghetti Batak. Berbahan utama mie lidi yang dibuat dengan cara direbus bersama santan bumbu kuning. Dalam penyajian mie goma biasanya ditambahkan telur rebus. 3. Ikan mas arsik atau dalam bahasa Bataknya dekenia arsik merupakan makanan khas Batak Toba yang berikan ikan yang dimasak kering. Ikan arsik ini merupakan simbol karunia kehidupan dalam masyarakat Batak. Ikan arsik tersaji pada beberapa upacara daru hidup masyarakat Batak seperti pada saat pernikahan dan kelahiran. Dekenia arsik ini diberikan dengan harapan supaya orang yang menerima ikan ini dapat bersih baik hati maupun perilakunya. Ukuran ikan yang digunakan biasanya beragam tergantung pada masing-masing orang. 4. Saksang merupakan makanan khas Batak non halal yang biasanya disajikan dalam berbagai acara adat masyarakat suatu Batak. Dimasak menggunakan bumbu racikan, contohnya andaliman, membuat rasa daging babi menjadi lebih gurih dan nikmat. Terima kasih. Nasti kita salutna di zona unai patadari Gwarhu Agnes Aurelisia Simulon di zona unai melanjutkan mengenai kearifan lokal suku Batak Toba. Salah satu keunikan dari masyarakat Batak Toba adalah kearifan lokal dari Hanatulu yang merupakan falsafah hidup utama masyarakat Toba, yaitu Somba Margula-gula, Elek-elek Mandulu, dan Manat-manat Mardogan Tugu. Ketiga prinsip tersebut merupakan pedoman bagi orang Batak Toba dalam menjalankan kehidupan dan menjadi perbedaan antara orang Batak Toba dengan masyarakat suku lain. Makna utama dari ketiga prinsip dari Hanatulu adalah 1. Manat-manat Mardogan Tugu. Dalam prinsip ini mengatur hubungan kekerabatan atau sanina dan aturan pernikahan bagi masyarakat Batak Toba. Aturan ini mengharuskan masyarakat Batak Toba untuk tidak boleh menikah dengan teman sekelompok marga atau persaudaraan atau dongat tubuh. Karena laki-laki dan perempuan yang berasal dari sekelompok marga masih dianggap sebagai saudara atau marito, masyarakat Batak juga tidak diperbolehkan menikah apabila marganya masih marpadan atau perjanjian persaudaraan. Dan dalam aturan ini, seorang laki-laki Batak Toba tidak boleh menikah dengan putri dari Namburu. Namun, anak dari Namburu bisa menikah dengan putri dari Tulang karena dianggap marpadan. Dison Aunang Patadaun Diri Gowar Desni Angelika Gowar. Dison Aunang melanjutkan mengenai kearifan lokal suku Batak Toba. 2. Somba Margula, yang artinya hormat kepada kelompok marga istri atau pelula. Apabila aturan pernikahan dalam masyarakat Batak telah dilaksanakan dengan baik, pihak mempelai laki-laki harus hormat terhadap kelompok marga istri dan bersedia menjadi parubas atau bekerja untuk pihak keluarga istri. Kelompok laula atau tondong adalah saudara laki-laki dari istri yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dan hubungan dari pihak mempelai laki-laki dengan saudara istri adalah marlai. 3. Elek-elek Marboru. Dalam aturan ini dibuat bagi pihak tondong atau laula terhadap Marboru. Boru adalah anak perempuan
suatu marga, misalnya Guru Gultom adalah anak perempuan dari marga Gultom. Dalam arti luas, istilah Boru ini bukan berarti anak perempuan dari satu keluarga saja, tetapi dari marga tersebut, Elekmar Boru artinya harus dapat merangkul Parboru. Hal ini melambangkan kehidupan seorang wanita di dalam lingkungan marganya. Aturan ini untuk menciptakan hubungan baik dari marga Paranak dan Parboru agar dapat saling merangkul dengan baik. Tahap pertama berawal di sebuah hutan. Hiduplah seorang ahli patung yang sangat terkenal bernama Datu Panggana. Suatu hari, Datu Panggana berkeinginan membuat patung sebagai pajangan di rumahnya. Ia pun pergi mencari bahan ke hutan. Ketika sedang berjalan-jalan, sebatang pohon kayu kering menarik perhatiannya. Tingginya serupa manusia, tidak berdaun, tidak beranting. Datu Panggana membawanya pulang dan memahatnya menjadi patung seorang perempuan cantik. Beberapa waktu berlalu, Datu Panggana kedatangan tamu. Seorang pedagang keliling bernama Bao Partigatiga. Ia terpesona melihat patung pahatan Datu Panggana. Cantik sekali. Boleh kupakaikan pakaian tradisional dari barang daganganku ini dan perhiasan emas? Menjelang sore, Bao Partigatiga hendak mengambil kembali pakaian yang ia kenakan pada patung. Namun, apa yang terjadi? Pakaian itu telah melekat. Dengan kecewa, Bao Partigatiga melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, seorang dukun penawari, Datu Partoar memang memiliki keahlian mengobati, memanggil roh, dan memiliki obat ajaib. Di perjalanan, ia melihat patung perempuan tersebut dan terkagum-kagum. Alangkah indahnya. Mungkinkah kuhidupkan patung itu dengan beberapa tetes ramuan dan mantra? Berkat keahlian Datu Partoar, patung perempuan tersebut mulai bergerak. Dengan gembira, ia membawanya pulang. Datu Partoar dan istrinya mengangkat patung tersebut sebagai anak dan memberinya nama Nyai Manggale. Upacara pengangkatan anak pun dilaksanakan. Di pekan, Nyai menari lemah gemulai, menghipnotis penonton hingga ikut bergerak seirama dengan lenggak-lenggoknya. Kabar soal Nyai tiba pada Datu Panggana dan Bao Partigatiga penuh amarah. Mereka langsung mendatangi kediaman Datu Partoar. Tidak adil jika Nyai Manggale menjadi milikmu, sebab aku yang memahatnya pertama kali. Tapi aku yang memberinya pakaian dan perhiasan emas, aku pun berhak memilikinya. Tanpaku, ia tidak akan menjadi manusia. Aku yang paling berhak. Perdebatan mereka tidak selesai, bahkan setelah dibawa ke hadapan raja. Raja menganjurkan agar mereka menemui si Aji Bahir-Bahir, seorang tetua di hutan yang mampu memecahkan persoalan Nyai Manggale ini. Agar adil, sebaiknya setiap kalian menjadi bagian keluarga Nyai Manggale. Datu Partoar menjadi bapak yang berhak memberi berkat dan perkawinan. Bao Partigatiga menjadi Mariboto, abang, yang berhak menerima bagian uang mahar. Datu Panggana menjadi tulang dan akan memperoleh bagian sesuai yang berhak diterima seorang paman. Demikianlah permasalahan kerabat Nyai Manggale diputuskan. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Suatu saat, seorang pemuda dari hutan sebelah mendengar akan kecantikan Nyai Manggale. Ialah Datu Partiktik yang segera datang menatap diri meminang Nyai Manggale. Tanpa disangka, Nyai menolaknya. Akhirnya menggunakan ilmu sihir.
Datu Partiktik menaklukkan hati Nai. Perkawinan pun diselenggarakan. Sekian lama setelah kawin, Nai Manggale tidak kunjung mengandung anak. Penantian panjang membuatnya jatuh sakit. Ia berpesan pada suaminya, "Pintalah pada Datu Panggana untuk membuat patung sebesar diriku, dan panggillah ia si Gale-Gale. Jika tidak, aku tidak akan diperkenankan tinggal di dalam baka dan akan terpaksa mengutuk engkau, yakni agar kau tidak memperoleh keturunan ketika kelak kembali kawin." Datu Partitik pun segera melaksanakan pesan istrinya. Dari sini dapat kita pahami alasan patung si Gale-Gale dibuat untuk orang yang meninggal tanpa anak, agar begu atau arwahnya tidak tersiksa di alam baka. Demikianlah kisah Nai Manggale berakhir. Sebelum maju, haruan naboi bahasa kami. Mulu adong paketeon nami na hurang denggan, marpanganju, dohot marpamuati maroha. Muna, mau lihat horas, horas, horas.